Selamat pagi, semoga kalian selalu sehat dimanapun kalian berada saat ini ya. Kemudian semoga masih semangat untuk belajar matematika wajibnya. Nah, di sini untuk matematika wajib kelas 10, kita akan mempelajari mengenai trigonometri ya. Trigonometri yang bagian pertama di sini mengenai ukuran sudut. Nah, apa sih sebenarnya trigonometri itu? Sebelumnya kita bahas sedikit ya mengenai kehidupan sehari-hari. Nah, gambar pertama mungkin di jalan ya. Ada yang pernah melihat seseorang menggunakan alat seperti ini. Nah, ini biasanya digunakan untuk mengukur atau membantu mengukur luas jalan. Ya, biasanya kalau ada perbaikan jalan dan perlu mengukur luasnya ya. Ini juga bisa digunakan untuk mengukur luas bidang tanah, jadi lebih praktis. Kemudian gambar kedua, ini gedung-gedung tinggi ya. Nah, untuk trigonometri sendiri ini baik alat yang pertama yang dipegang ini, kemudian untuk mengukur kemiringan gedung itu biasanya menggunakan apa yang kita sebut sebagai trigonometri. Jadi gedung-gedung ini juga bisa kita ukur tingginya dan sebagainya. Kenapa ini penting? Trigonometri ini penting dalam kehidupan karena bermanfaat dalam banyak hal, seperti yang tadi ya, alat untuk mengukur luas jalan atau luas tanah itu memanfaatkan prinsip trigonometri. Kemudian untuk mengukur kemiringan gedung juga nanti banyak lagi yang bisa digunakan dari trigonometri ini, tapi kita sebelumnya membahas pengantarnya dulu ya, yang berupa ukuran sudut. Nah, apa sih trigonometri itu sebenarnya? Trigonometri ini terdiri dari dua kata. Yang pertama ada trigonon, yang berarti sudut, dan metro, yang berarti mengukur. Nah, trigonometri adalah cabang matematika yang mempelajari tentang hubungan antara sisi dan sudut pada segitiga. Jadi kita akan banyak terfokus pada segitiga dan fungsi seperti sinus, kosinus, dan tangen. Nanti sinus, kosinus, dan tangen ini akan dipelajari di pertemuan berikutnya. Sedangkan untuk yang sekarang kita akan mempelajari ukuran sudut saja dulu. Kita lanjut ya. Nah, ukuran sudut. Sudut adalah besaran rotasi suatu ruas garis dari satu titik pangkalnya ke posisi yang lain. Nah, untuk maksudnya dari titik pangkalnya, misalkan Bapak punya satu ruas garis ini yang berwarna biru, kemudian Bapak akan putar atau rotasikan berlawanan arah jarum jam, searah jarum jam ya, yang ini ya. Nah, sejauh itu, maka di antara dua ruas garis yang baru ini akan terbentuk suatu sudut yang Bapak beri nama sebagai alfa. Besarnya alfa. Nah, selain itu ada juga lambang-lambang dari sudut yang lain. Yang pertama bisa alfa, kemudian seperti huruf B ini namanya beta, seperti huruf Y ini gamma, cara membuatnya seperti ini ya. Nah, itu disebut sebagai gamma, dan yang seperti huruf atau angka 0 ini disebut sebagai theta. Jadi nanti tergantung soalnya yang menggunakan yang mana. Kemudian kalian juga harus ingat bahwa satu putaran lingkaran penuh itu adalah 360 derajat. Oke. Jika seandainya ruas garis ini Bapak putar berlawanan arah jarum jam ya, yaitu ke atas. Nah, ke atas, maka akan membentuk suatu sudut, yaitu sudut yang bernilai positif. Jika dia bergerak berlawanan arah jarum jam, maka sudut yang dibentuk bernilai positif. Nah, sedangkan jika ruas garis yang sama diputar searah jarum jam, juga membentuk sudut, itu sudutnya bernilai negatif. Ingat, jika berlawanan arah bernilai positif, dan jika searah bernilai negatif. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, ingat, ini kalau di gambar yang muncul, ini 1/360 putaran,
ini seperempat putaran ya, satu putaran dibagi 4. Kemudian ada seperdua putaran dan satu putaran penuh. Kita bahas satu-satu ya untuk ukuran sudut ini. Nah, ingat satu putaran penuh tadi 360 derajat. Bagaimana dengan setengah putaran, seperempat putaran, atau 1/360 putaran? Kita coba satu persatu. 1/360 putaran itu bisa kita cari dengan cara 1/360. Ingat ya, satu putaran tadi adalah 360 derajat. Maka nilainya tinggal sederhanakan 360 bagi 360, hasilnya adalah 1 derajat. Kemudian jika seperempat putaran, itu seperempat dikali 360 derajat. Jadi tinggal dicoret 360 bagi 4, hasilnya adalah 90 derajat. Seperdua putaran atau setengah putaran, sama juga, tinggal dikali 360 derajat, setengahnya, hasilnya adalah 180 derajat. Jadi setengah lingkaran atau setengah putaran itu adalah besarnya 180 derajat. Kalau seperdelapan ya, seperdelapan itu sama juga, seperdelapan kali 360 derajat, hasilnya adalah 45 derajat. Nah, ini ukuran sudut dalam satuan derajat. Jadi dari putaran, mengubahnya menjadi satuan derajat, caranya adalah dikalikan 360. Oke, lanjut yang satu lagi ya. Ini dalam radian. Nah, satu putaran penuh itu adalah 2V radian. Satu putaran penuh artinya 2V radian. Kalau kita ubah sedikit, setengah putaran, setengah kali 2V radian berarti adalah V radian saja. Atau 1V radian. Karena 2 bagi 2 kan sisa 1 ya. Hasilnya 1, bukan sisa 1. Hasilnya 1. Jika seperempat putaran, maka seperempat dikali 2V radian, hasilnya adalah setengah V radian. Nah, ini adalah ukuran sudut dalam satuan radian. Oke, nanti kita akan belajar bermacam-macam soal untuk yang mengubah dari putaran ke derajat, putaran ke radian, atau derajat ke radian. Ya, banyak yang bisa kalian pelajari nanti. Oke, lanjut. Hubungan antara satuan derajat dengan satuan radian. Nah, ingat satu putaran penuh adalah 360 derajat. Dan juga satu putaran penuh adalah 2V radian. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa 2V radian itu sama dengan 360 derajat karena sama-sama satu putaran penuh. Oke, berarti V radian itu tinggal pindahkan angka 2-nya ya ke sebelah kanan karena dia kali menjadi bagi, berarti 1 V radian adalah 180 derajat. Nah, 1 radian berapa sih? Tinggal V-nya yang sekarang dipindahkan, 180 derajat dibagi V. 1 radian berarti 180 derajat dibagi 3,14. V kan 3,14 ya kalau dalam lingkaran. Berarti 1 radian itu kurang lebih 57,3 derajat. Ya, 57,3 derajat. Nih. Oke, kita lanjut lagi ke contoh sekarang. Ubahlah menjadi satuan derajat. 2/5 putaran. Nah, dari putaran menjadi derajat berarti tinggal dikali 360. 360 derajat bagi 5 dulu. Kali 2 juga boleh dulu, tapi lebih mudah rasanya kalau dibagi 5. Itu dikali 2 berarti hasilnya 72 derajat. 360 bagi 5 berarti sekitar 300 bagi 5 itu 60. Ya, 72 derajat, 36 derajat, 360 bagi 5 ya. Oke, sebentar, 360 bagi 5. Oke, ini bukan 72 ya, harusnya ini 72 derajatnya itu 360 bagi 5-nya. Sedangkan kalau 72 kali 2 adalah 144 derajat ya. Keliru berarti tadi ya. Kalau ada yang Bapak keliru hitung silahkan disampaikan. Kemudian 1/3 V radian.
Ya, ini tadi yang A-nya keliru ya, harusnya 360 bagi 5-nya yang 72, dan kalau dikali 2 adalah 144. Oke. Lanjut, sepertiga V radian. Sepertiga V radian, 1 V radian kan adalah 180 derajat ya, 1 V radian. Tinggal 180 dibagi 3, hasilnya adalah 60. Ini benar ya, B-nya 60. Oke. Kemudian, contoh soal yang lain. Ubahlah menjadi satuan radian. Perhatikan layar yang kiri, yang kanan. A-nya 3/4 putaran, 3/4 dijadikan radian ya. Berarti 3/4 dikali 2 V radian. Sama-sama dicoret, ini 2 dan 4-nya hasilnya adalah 3/2. Lanjut, 240 derajat, kalau kita ubah jadi radian, karena suruhannya radian ya, tinggal dikalikan pi per 180. Jadi kalau dari derajat mengubah menjadi radian, tinggal dikali pi per 180 atau dibagi 180 saja. Hasilnya 4/3 V radian. Oke, ya kalau Bapak ada keliru menghitung, silahkan disampaikan ya. Bisa melalui komentar di Google Classroom-nya, atau mungkin komentar di WA bisa, lewat WA grupnya. Lanjut lagi, posisi sudut pada kuadran. Jadi ukuran sudut sudah berhenti sampai sana. Sekarang kita lanjut ke posisi sudut pada kuadran. Apa itu kuadran? Pertanyaannya. Posisi sudut pada bidang koordinat dinyatakan dengan kuadran. Kalian tentu masih ingat dengan bidang koordinat ya. Nah, ingat satu putaran penuh tadi 360 derajat dan bidang koordinat adalah yang ini. Jadi yang seperti salib itu, yang mendatar adalah X, yang tegak adalah Y. Nah, untuk 360 derajat ini akan kita bagi ke dalam bidang koordinat sehingga dibagi menjadi 4. Nah, namanya aja kuadran, berarti kan ada 4. Kuadran pertama ada di sebelah kanan atas. Ya, sebelah kanan atas, di mana sumbu X-nya positif, Y-nya positif. Kuadran kedua, sebelah kiri atas, di mana sumbu Y-nya positif, X-nya yang negatif. Kuadran ketiga ada di kiri bawah, dengan X dan Y-nya keduanya negatif. Sedangkan kuadran keempat ada di kanan bawah, dengan sumbu X-nya positif, sedangkan Y-nya yang negatif. Nah, di sini 0 derajatnya dimulai dari sumbu X di sebelah kanan, 0 derajat, kemudian bergerak berlawanan arah jarum jam. Ingat, karena sudutnya positif, 360 derajat itu positif, tidak ada tanda min di depannya, maka dia akan bergerak berlawanan arah jarum jam. Di sini kalau dibagi masing-masing 4, batasnya adalah 90 derajat, kemudian bergerak lagi, batasnya 180 derajat, bergerak lagi berlawanan arah jarum jam, maka batasnya 270 derajat, dan bergerak lagi sampai ke posisi semula, berarti dia sudah menempuh 360 derajat ya. Tahu 360 derajat dan 0 derajat itu posisinya sama. Jadi keliru kalian kalau bilang seorang berubah 360 derajat ya, orang dia di posisi semula berarti tidak ada perubahan. Yang benar itu adalah seseorang berubah 180 derajat kalau seandainya orang itu benar-benar berubah. Jadi dianalogikan sebagai berubah 180 derajat nih. Kan berseberangan ya, 0 dengan 180 derajatnya. Oke, kita lanjut ke beberapa contoh lagi ya, biar videonya tidak terlalu lama. Contohnya, ini ingat yang posisi yang tadi, Bapak perkecil. Tentukan pada kuadran berapakah posisi sudut berikut. Nah, 120 derajat. Ingat, kuadran 1 batasnya 0 sampai 90, kuadran 2 90 sampai 180, kuadran 3 180 sampai 270, kuadran 4 berada di antara 270 sampai 360. Nah, untuk 120 derajat ini sudah pasti berada di kuadran 2. Ya. 330 derajat sudah pasti di kuadran ke-4. Nah, min 45 derajat. Tadi masih ingat ya? Min 45 derajat itu bergerak kemana? Coba perhatikan, min 45 derajat itu
berarti searah jarum jam dari 0 derajat. Berarti dia akan berada di kuadran 4. Atau caranya, biar kalian tidak bingung kenapa di kuadran 4, gunakan saja 360 dikurangi 45, karena di sini kan min 45 soalnya. Tinggal 360 dikurangi 45, hasilnya adalah 315. Nah, 315 inilah yang berada pada kuadran ke-4. Jadi sama, 315 derajat dengan min 45 derajat itu sama. Keempat, terakhir, 1110 derajat. Wah, ada sudut segini? Ada. Ini berarti dia sudah menempuh lebih dari satu putaran. Kalau satu putaran 360 derajat, berarti 1110 derajat ini lebih dari satu putaran. Bagaimana caranya menentukan di kuadran berapa dia? Tinggal kalian kurangi terus dengan 360 derajat. Dikurangi 360 hasilnya 750 derajat. Masih bisa dikurangi, kurangi lagi. Hasilnya adalah 390 derajat. Ternyata bisa dikurangi 360 derajat lagi. Hasilnya adalah 30 derajat. Berarti dia berada di kuadran pertama. Ya, 30 derajatnya, hasil akhirnya saja yang dilihat berada di kuadran pertama. Oke, nah segini dulu ya untuk pengantar trigonometri pertemuan pertama. Biar tidak terlalu panjang videonya, Pak cukupkan sampai di sini. Kalau ada pertanyaan, silahkan lewat WA bisa, lewat komentar Google Classroom bisa. Untuk berikutnya, silahkan lanjutkan latihan soal yang sudah Pak siapkan. Ingat ya, kalau ada yang belum dipahami, bertanya. Malu bertanya, sesat di jalan. Oke, Bapak cukupkan videonya. Terima kasih dan selamat belajar.